Shalom sahabat Bapak Ibu, New Chapter Mesias hari ini berjudul kecewa. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sahabat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kecewa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecil hati, tidak puas, tidak senang, cacat, celah, gagal. Kecewa merupakan respon kita yang dalam kehendak bebas kita mengambil pilihan untuk kecewa. Sebagian besar kecewa karena tidak terkabulnya keinginan maupun harapan. Kenapa demikian? Karena orang-orang seperti ini masih memiliki keterikatan terhadap dunia ini. Masih belum mau mengarahkan hidup untuk berkemas. Masih berkeinginan dan berpengharapan agar hidup yang dijalani sekarang itu nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, easy going. Sejatinya, sahabat, Bapak Ibu, orang Kristen yang benar mengarahkan hidup untuk berkemas. Dan bila kita mengarahkan hidup untuk berkemas, kita tidak lagi sebetulnya merasa kecewa. Kenapa? Karena segala peristiwa dan kejadian yang kita alami adalah bentuk pengharapan Tuhan bagi kita, yang dimana dalam kita melalui segala peristiwa dan kejadian yang merupakan bentuk pengharapan Tuhan bagi kita agar kita menjadi dewasa. Nah, Tuhan juga turut bekerja atau bekerja sama atau turut membantu kita dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan tentunya juga harus dibarengi dengan tindakan kita membaca Alkitab. Karena nantinya Roh Kudus akan menyingkapkan setiap kebenaran yang murni bagi kita, yang menjadi kekuatan bagi kita dalam melewati segala peristiwa dan kejadian. Karena semua itu mendatangkan kebaikan dan kita akan mendapatkan proses pendewasaan. Entah peristiwa dan kejadian tersebut sebenarnya menyakitkan bagi kita, tetapi karena kita menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengharapan Tuhan bagi kita, maka kita tidak akan merasa kecewa, melainkan kita terus fokus berkemas. Nah, peristiwa dan kejadian yang kita alami bisa dalam bentuk kita ditolak oleh keluarga kita sendiri, kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, entah itu suami, istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, di tempat kerja kita, teman sekerja kita, dimanapun kita berada, atau bahkan juga yang tergolong dalam golongan rohaniwan sekalipun. Bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan hidup, peristiwa dan kejadian yang terjadi untuk mendewasakan kita. Tapi percayalah bahwa semua yang terjadi itu mendewasakan kita untuk kebaikan kita. Nah, tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan pembaharuan konsep cara berpikir kita tentang keinginan dan harapan. Keinginan dan harapan kita sebenarnya hanya satu dan tidak boleh tidak, yakni apa? Semakin seperti Yesus yang dalam segala hal senantiasa menyenangkan hati Bapa di sorga. Percayalah sahabat Bapak Ibu, kita tidak akan lagi merasa kecewa. Salam berkemas pulang, salam semakin seperti Yesus, Sola Gracia.